Dilema alternatif di antara spirit dan cepirit. Bukan barang baru perihal kedekatan SBY dengan mantan Pangap Muldoko yang sekarang ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada pemerintahan Jokowi. Bukan rahasia pula jika karir Muldoko sebagai militer dan politikus bersinar. Berawal ketika SBY sebagai presiden pada waktu itu mengangkatnya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Pramono Edi Wibowo yang notabene adalah adik ipar SBY. 3 bulan berselang SBY mengangkat Jenderal Muldoko sebagai Panglima TNI menggantikan Agus Suhartono yang memasuki masa prapensiun. Latar belakang inilah yang membuat kedekatan satu sama lain. Muldoko dikenal sebagai seorang profesional dalam menjalankan tugas, dalam arti dapat menjunjung tinggi tanggung jawab yang diembannya. Tidak pernah tersiar berita kalau dirinya pernah terlibat kegiatan politik praktis, seperti yang dilakukan seorang jenderal yang menggantikan jabatan setelah dirinya sebagai Panglima TNI, yang terang-terangan membalelo atau melakukan insubordinasi dengan pimpinannya. Muldoko dikenal sebagai orang yang memiliki fatsun politik yang bergaransi ketika dirinya mendampingi Presiden SBY sebagai Kepala Staf Angkatan Darat lalu menaiki jabatan sebagai Panglima TNI. Tak ada catatan seorang Muldoko melakukan tindak pembangkangan terhadap pimpinannya. Setidaknya inilah yang bisa menjadi tolak ukur bahwa Muldoko adalah orang yang memiliki loyalitas tinggi dan berintegritas. Jadi sebuah anomali jika tiba-tiba muncul berita tentang tuduhan yang menyebutkan bahwa Muldoko dengan sengaja telah merekayasa dan membiayai gerakan untuk mengkudeta Partai Demokrat. Seharusnya Partai Demokrat malu pada semut merah yang berbaris di dinding menatap kecuriga seakan penuh tanya. Sedang apa di sini? Menanti caper jawabnya. Sungguh saya baru memahami kalau lagu ini bernuansa politik. Awalnya saya pikir lagu ini bernuansa religi. Kembali ke laptop. Untungnya Muldoko yang merasa difitnah tidak bersikap reaktif. Ia tetap santai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan para pemburu berita dalam sebuah konferensi pers. Padahal PD berharap Muldoko bersikap reaksioner dan melakukan kecaman agar rekayasa yang disusun berjalan sesuai dengan skenario yang sudah diplot. Bisa jadi sikap Muldoko yang demikian itu dilatar belakangi karena masih menaruh hormat pada SBY yang telah berjasa dalam memberikan proses awal perjalanan karirnya seperti sekarang ini. Melihat gelagat rencana yang disusunnya bakal menemukan kebuntuan, rencana keduanya pun dimainkan dengan melayangkan surat yang ditujukan kepada Jokowi selaku presiden. Dengan alasan bahwa rencana pengambil alihan paksa atau kudeta terhadap AHY menjadi persoalan pemerintah karena adanya peran Muldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan. Begitu cuitan seorang kader di Twitter yang bertindak sebagai tim hore. Tunggu dulu, jika logika yang dipakai seperti itu, maka jawab dulu jika ada pernyataan seperti ini. Apakah istri Pak Mul atau panggilan Muldoko boleh meminta pertanggungjawaban presiden jika mencurigai Pak Mul yang diduga punya istri lagi? Jadi sangat tidak fair memakai retorika untuk menjustifikasi narasi yang cenderung manipulatif. Katakanlah tuduhan yang ditunjukkan kepada Muldoko sebagai benar. Itu merupakan tanggung jawab dari Muldoko sendiri, tidak bisa disangkut pautkan dengan atasannya. Meskipun yang dilakukan adalah tindak kriminal seperti korupsi misalnya. Jadi menurut hemat saya, sikap presiden yang tidak membalas surat dari Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sudah benar. Yang salah adalah menyebut Jokowi sebagai pesinden. Memangnya pepo sampean. Saya melihat gejolak yang ada diakibatkan terjadinya kebekuan komunikasi antar paksi-paksi yang ada dikompori oleh kader yang dapat mengambil keuntungan dari kegaduhan ini. Jadi menurut saya ini bukan masalah perbedaan pendapat, melainkan perbedaan pendapat. Sudah jelas keributan ini hanya bisa diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat di internal partai dan ada mekanismenya yang sudah diatur dalam platform partai. Melihat dan menarik kesimpulan bahwa kemampuan yang dimiliki AHY sebagai ketua umum jauh dari apa yang bisa diharapkan. Dia bukan sosok yang matang walau sudah disekap dan melalui proses pengkarbitan. Yang pada akhirnya hanya membuat semboyan yang muda adalah kekuatan menjadi yang muda adalah kegaduhan. Partai Demokrat yang pernah menjadi partai politik pemenang pemilu sekarang menjadi partai yang hanya membuat malu. Mungkin bagi kader yang memiliki kepentingan pribadi demi hidup penuh gengsi memandangnya sebagai hoki.
Tapi bagi kader yang memang memiliki militansi ideologis pasti menangis. Seyogianya sebuah partai yang menjadikan kata Demokrat sebagai kekuatan spirit partai dapat menghidupkan iklim berdemokrasi tumbuh dan berkembang. Bukan malah mengkebiri demokratisasi yang menjadi ruh perjuangan partai. Wajar saja jika membuat mulas-mulas yang akhirnya spirit berubah menjadi cepirit, sehingga menimbulkan kekisruhan di internal partai karena telah menciderai kesadaran ideologis kader yang militan. Dan penunjukan AHY sebagai wakil ketua umum yang ditunjuk langsung dalam acara Rakernas dan Rapimnas oleh ketua umum yang notabene adalah ayah biologis AHY bertentangan dengan mekanisme yang berlaku. Biasanya pemilihan ketua umum partai dipilih melalui musyawarah nasional partai melalui pembentukan formatur terlebih dahulu, bukan penunjukan yang dikatakan aklamasi. Intinya sekarang Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum harus berani membuktikan dan menentukan sikap dengan menggelar kongres luar biasa. Walaupun pada akhirnya harus menelan kekalahan, tinimbang harus mengorbankan sebuah partai yang pernah berjasa dalam membesarkan nama ayahnya. Yang muda adalah kekuatan, merupakan semboyan yang ditujukan atas dirinya untuk menghancurkan belenggu kemancaan yang melemahkan jiwa. Kekuatan hanya dimiliki oleh orang yang punya tekad baja, bukan manusia yang besar karena rekayasa. Ingat AHY, Anda adalah pemuda yang masih memiliki masa depan, sementara para senior itu hanya memiliki masa lalu. Belajarlah dari mereka yang senior-senior itu yang pernah berjasa membesarkan nama Pipomu. Saya Indonesia. Andi, Jenderal gagal kudeta mayor. Untung Andi berhasil jaga uang negara. Saya melihat partai AHY ini seperti sebuah kerajaan. Semua kadernya yang mengharap dekat dengan ketua, raja bersikap seperti abdi dalam. Apa-apa yang dikatakan raja, mereka terima sebagai titah. Setiap pernyataan dari raja itu sudah harus dianggap benar. Harus dipertahankan dan harus disuarakan sekuat tenaga kepada semua rakyat kerajaan. Rakyat pun harus menerimanya sebagai kebenaran, tidak ada lagi daya kritisi, hilanglah sudah daya nalar. Saat publik bisa melihat logikanya bahwa tidak ada kekuatan seorang Muldoko untuk memaksa mengambil alih kekuasaan di dalam partai orang lain. Tapi Andi masih saja sama, menggoreng narasi yang itu-itu lagi. Sebelumnya dia memberi pernyataan bahwa Muldoko menemui kader-kader PD di sebuah hotel. Diceritakan oleh Andi, para kader itu melaporkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Muldoko menyatakan siap menjadi ketua umum. Muldoko juga dia sebut tengah mempersiapkan 360 DPC dan DPD agar bisa menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB. Setelah mendapat laporan itu, AHY pun berinisiatif segera menyurati Presiden Joko Widodo, serta menggelar konferensi pers untuk mengungkap adanya upaya kudeta tersebut. Narasi seperti ini terus-menerus diulang-ulang. Banyak kader pun diberdaya gunakan, seperti ilmu propaganda. Saking seringnya diulang, mereka berharap lama-lama itu semua akan dianggap menjadi sebuah kebenaran. Tidak cukup sampai di situ, Andi terus saja mengompori kondisi ini dengan narasi lainnya. Katanya begini, kalau di Myanmar itu jenderal kudeta presiden dan menteri-menteri, kalau di sini ada jenderal mau kudeta mayor, gagal pula. Kata Andi dalam sebuah diskusi yang disiarkan akun YouTube Radio Smart FM Sabtu 6 Februari 2021. Andi menuturkan, upaya kudeta itu gagal setelah kader-kader PD yang ditemui Muldoko langsung melapor kepada AHY pada keesokan harinya. Saya prihatin dengan kondisi Andi malah rengeng. Dari dulu posisinya selalu seperti itu terhadap orang yang menjadi ketum PD. Tak peduli apakah dia akan menjadi korban dari semua kebodohan itu, dia tetap akan melakoninya sampai titik darah penghabisan. Saya kira dalam hal positif hal seperti ini perlu diapresiasi, bahwa ada sosok yang selalu memegang kebenaran dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh jiwanya, tak peduli apa yang terjadi padanya. Yang penting kebenaran harus disuarakan.
Namun sayangnya ini bukan kebenaran murni. Kalaupun Andi merasa itu sebagai kebenaran, tapi tidak bisa dianggap sebagai kebenaran mutlak, karena mereka belum mendapat pengakuan dari orang yang mereka tuduh. Kalau di pengadilan, untuk menentukan siapa yang salah dan benar, masih perlu waktu yang panjang sekali. Maka, bagi saya, apa yang selalu dinarasikan oleh Andi ini justru cenderung kabar bohong, lebih dekat kepada propaganda, lebih kepada penggiringan opini, agar semua orang mengikuti apa yang ingin diarahkan oleh Andi dan kawan-kawannya. Saya pribadi berpendapat, penggiringan opini dari mereka ini hanya akan berhasil saat menyasar ke orang-orang yang memang sebelumnya sudah antipati kepada pemerintah, tempat Muldoko bekerja. Propaganda ini tidak akan efektif bagi orang yang netral, atau justru cenderung pendukung pemerintah. Maka, kalau saatnya nanti ada yang ingin mengajukan kasus ini ke meja hijau, seperti Marzuki Ali yang berencana membawa ke ranah hukum tuduhan dari kader PD yang lain, maka besar kemungkinan pihak Andi dan teman-temannya akan kalah. Itu sudah terbukti saat dia berusaha memberikan keterangan yang bertujuan menyelamatkan dari jeratan hukum saat terlibat kasus korupsi dulu. Pengadilan tidak akan terpengaruh dengan opini, propaganda, dan dugaan-dugaan yang dia punya. Pengadilan hadir memperkarakan kebenaran, maka saat Andi tidak bisa menunjukkan bukti kebenarannya, sedangkan jaksa penuntut bisa menunjukkan kesalahannya, maka ujungnya divonis bersalah dan terbukti melakukan korupsi. Ini yang saya takutkan nanti bisa juga menimpa Andi. Dia sudah terlalu berani berargumentasi, beropini, dan menuduh. Itu sudah offset. Mungkin saja Muldoko tidak ingin membawa masalah ini ke ranah hukum, tapi bagaimana kalau pihak yang lain melaporkannya? Jangan sampai nanti dia diamankan pula, seperti saat dianggap berhasil menjaga uang negara, berhasil diamankan di dalam rekeningnya sendiri.